tamu saya yang satu ini adalah very special, teman lama saya, saudara saya, seorang yang multi talent guys. Dia juga seorang pengusaha yang sukses, pilot juga, dan pemegang rekor muri juga. Pokoknya banyak lah statusnya. Captain Gema Guyardi. Thank you Halo, undangannya. Selamat sore Captain Gema, apa kabar? Baik, luar biasa. Di masa Puji COVID Tuhan. ini kita bisa juga ketemu akhirnya. Iya. Sudah sekian lama guys mau diundang, akhirnya bisa hari ini. Vlog yang ketiga ini. Iya ya? Oh iya Tapi dulu. dengan Etox. Ah, Ini iya. Salut banget. Terima kasih. Oke, selama pandemi ini kegiatannya apa aja Cap? Udah hampir 2 tahun nih kita terpuruk seperti ini. Makin repot, makin sibuk. Oke. Puji Tuhan, karena Nah. memang pandemi ini gimana ya? Kalau kita ngeliat tuh ada sektor-sektor yang memang justru makin sibuk. Ya. Dan kalau kita bicara pandemi ada yang jadi korban juga, tapi Banyak, kita bukan ada, puji banyak syukur sekali. Kapten Limbong makin sibuk juga terbang kan. Iya. Ya, jadi pada saat pandemi justru makin sibuk karena banyak orang-orang yang akhirnya mencoba dalam tanda kutip peruntungan gitu di dunia keuangan. Mereka pikir bisnisnya susah, terus mereka coba masuk ke pasar modal, Ya, pasar betul. keuangan. Ya udah, akhirnya mau tidak mau kan Tuhan percayakan ladang yang memang harus dikerjakan. Itu dahsyat banget, memang banyak Nah, banget gitu. Ini dia nih yang saya tertarik karena saat-saat pandemi ini hampir semua orang main saham jadinya, Ya. yaitu apapun namanya, karena saya juga diajakin beberapa kali yang robot Robot trading ya. robot trading segala macam. Saya bilang enggak lah, saya udah tidak berbisnis lagi, saya bilang. Tapi Captain Gema itu punya yang unik sendiri gitu, astronaci. Itu seakan-akan bisa meramalkan dengan bintang. Apa saya nggak tahu benar apa Ya. nggak saya, tapi bagaimana caranya trading ini bisa melihat for the future ya menurut Captain Gema? Ya, jadi kan ilmu astronaci itu saya awalnya mengembangkan dari penelitian terdahulu. Dari abad ke-19 tuh orang-orang di barat sana udah pakai financial astrology untuk ngitung siklus market sebenarnya kan. Nah, terus saya sempurnakan sampai akhirnya kan puji Tuhan 16 Agustus kemarin saya promosi dokter selesai. Jadi disertasi saya tentang keilmuan astronaci ini. Jadi menjadi teori yang sah sekarang. Kalau sebelum-sebelumnya dibilang dukun lah, dibilang apa. Nah, kali ini udah saya buktiin. Nah, akhirnya jurnal internasional saya tembus masuk Scopus, terus kemudian disertasi astronacinya gold, itu dapat muri 2 tuh sekaligus. Wow. Untuk itu. Nah, jadi kan ini sebuah ilmu yang akhirnya sudah saya buktikan secara empiris dan akademis. Ya. Nah, singkat ceritanya adalah kenapa kita butuh gitu. Karena pada dasarnya pada saat kita mau jual beli dan seterusnya, itu biasanya investor tuh nggak tahu timingnya. Tanggal berapa sih harga tuh sebenarnya kalau sekarang lagi turun, terus berhenti turun lalu naik. Nah, itu astronaci bisa memberikan informasi tentang timingnya. Bagaimana caranya Cap? Melalui ilmu bintang, apa ilmu apa saya nggak Nah, tahu. contoh Ya. yang scientific ya, kalau kita bicara siklus pengulangan itu selalu fix full moon dan new moon deh contohnya. Oh. Bulan purnama itu kan berulangnya Iya, udah betul. pasti. Iya. Setiap bulan selalu ada. Nah, Iya. ternyata ada beberapa market dalam disertasi saya kayak market gold, terus indeks harga saham gabungan itu memiliki pengaruh yang signifikan. Jadi setiap kali ada full moon, ada new moon, terjadi tuh pembalikan arah. Harga lagi turun nih, tiba-tiba begitu kena tanggalnya dia balik. Berarti kan kalau lagi turun kan kita bisa belanja murah, tahu timingnya beli misalnya. Berapa besar persentase akurasinya? Dari 170. Bisa 70%. Bisa. Dan harus minimum 70. Tapi kenapa orang banyak yang bunuh diri, gulung tikar, terjun bebas karena dia buntung terus gitu. Beberapa kali coba, untung sekali, buntungnya berkali-kali. Sama kan kayak kalau orang ngelihat kayaknya jadi pilot tuh gampang cuma begini-begini doang. Iya, Ya kan? iya, Terus iya. tiba-tiba nyetir Boeing ya nabrak kayak yang nyuri pesawat itu kan waktu itu kan akhirnya crash juga kan. Iya, betul. Teknisi itu ya. 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 Basically sama karena mereka menganggap ya ini satu hal gampang, apalagi ngomongnya main saham. Sebenarnya ini bukan mainan, ini kayak dagang kan. Trader, Nah, ya. once mereka konsepnya main, ya udah mereka main dan itu udah pasti hancur. Karena Main itu kan konotasinya seperti berjudi kan? Ya. Tapi kalau ini bukan judi. bukan dong. Katanya kalau main uang, barangnya nggak kelihatan, dengan main grafik dan segala macam. Nah, contoh nih, Etox one day jadi jutaan, ya kan? Saya ikutan beli sahamnya. Berarti kan aku invest di Etox. Betul. Ya, it's not gambling dong. Ada barangnya. Iya kan saham kan kepemilikan. Oh. Berarti kayak misalnya sekarang Kapten terbang di Lion Air, one day Lion Air go public nih misalnya. Iya. Saya mau dong beli sahamnya Lion Air misalnya, ya saya taruh chip in duit di situ misalnya. Ya berarti kan saya bukan judi, saya ikut memiliki. Oke. Nah, gitu. Orang bilang permainan saham ini gampang dapat duit, Cap. Apa seperti itu? Susah. Susah. Beginner's luck tuh selalu ada di mana-mana. Oke. Ya, beginner's luck itu kayak apa ya? Pada saat orang tuh state of mind-nya dia lagi calm, relax tanpa dia ada beban. Biasanya hasilnya pasti bagus. Ya.
Ya, ketika kita terbangin pesawat mau landingin, kita nggak pingin landing mulus, kita juga nggak pusingin landing jelek sesuai prosedur, ujung-ujungnya bagus. Tapi kalau kita ngejar landing gua harus mulus, nggak akan bisa Malah mulus, nggak pas. nggak bisa kan? Sama trading juga sama. Jadi biasanya kalau pemula itu dia nggak tahu kan apa itu rugi, Iya. dia nggak tahu apa itu untung. Pokoknya ya dia biasa aja gitu, tanpa mikir, biasanya dapat. Nah begitu dia dapat profit, beginner's luck-nya muncul, greedy-nya muncul. Iya, iya, Udah betul. mulai. Nah, begitu dia tahu greedy, kena tabok dikit, dia tahu rasa sakit kayak Adam dan Hawa, tahu dia telanjang, mulai banyak pikiran, banyak consideration. Itu yang rusak. Oh, bermula dari situ Bermula ya. dari sana. Karena pertama kali dapat, wih gampang banget nih. Nah. Dengan duduk di laptop aja Ya. gua bisa tanpa keringat. Betul, lalu mikirnya eksponensial. Oh. Sekarang gua taruh 10 juta, gua bisa dapat katakan 5 juta. Kenapa nggak gua taruh 1 M? Ya. Eksponensial mikirnya. Keserakahan itu muncul. Muncul. Itu udah habitat manusia dari Human factor, kan? human factor. Oh, jadi aman sebenarnya nggak sih main gini? Risk itu selalu ada, makanya asset allocation itu penting. Misalnya nih, asetnya Captain Limbong misalnya ada 1 miliar. 1 miliar itu kan kita split, yang mana yang kita mau invest. Invest Ya. mungkin 20%. Ya, 20% itu ditaruh di deposito, ditaruh di pasar saham. Yang lainnya mungkin beli tanah, asset allocation. Kalau orang-orang kan enggak, bisnis gua susah, cari pelarian ke pasar saham. Belum lagi mereka ngutang. Jadi misalnya mereka pinjol ya, misalnya yang kemarin kejadian kan pinjaman Iya, online. rame itu ya. Lah gimana cerita pinjol itu bunganya udah pasti harus dibayar. Iya. Saham belum tentu profitnya dapat. Jadi gimana ceritanya Anda menggunakan dana yang udah pasti ada kewajiban untuk untuk dapetin sesuatu yang nggak pasti. Saya lihat banyak kemarin terbang nggak pramugari, pilot, semuanya main itu Ya. trading. Ya itu dari perusahaan besar, dari main dia lihat ini kayak ya gue tahu tapi gue nggak ikutan lah karena pusing gue ngikutin gitu tiap. Jadi setiap landing lihat HP itu lihat. Ya. Nah apa saran Captain nih buat orang-orang yang sekarang lagi tergila-gila karena ke pandemi ini main saham itu loh? Prinsipnya jangan jadikan pelarian. Karena ini bukan pesugihan. Tuh denger guys, Ya. ini bukannya Gunung Kawi nih. Kemarin kan gue bikin konten sama Tretan dan Coki itu trader Oh iya, tersesat. MLI, ya, itu ya, kan ya. penting karena itu merefleksikan orang-orang yang aji mumpung. Dan murid-murid saya di Lion Air banyak, mulai dari Captain itu FO teman-teman Sih lama. itu satu, Rizky Tukan juga. Ya. Dia bilang, gue ikut Cap, bayar. Oh bagus lah gue. Ya, Nah, ya. pada saat mereka sudah mulai berpikir aku dapat gaji, ini harus aku kembangkan, itu baik. Makanya DNA Astronaci 2021 adalah tradepreneur, Artinya? trader entrepreneur. Oh. Nah, kita gabungin nih tradepreneur. Jadi setiap orang itu kan bisa menjadi pengusaha. Iya. Dan prinsipnya adalah pasar ikan tempat cari ikan. Pasar baju tempat cari baju. Butuh modal ya ke pasar modal. Sebenarnya kan gitu. Iya. Selama kita melakukan dengan mindset menjadi pengusaha dan di jalur yang benar, nggak masalah, pasti jadi. Nah, yang saya takutkan, kru-kru teman-teman ini karena kondisi lagi susah, terus kemudian melakukan pelarian ke market tanpa foundation yang benar dengan mindset yang benar, ini yang bahaya di sini. Dan tidak mau belajar benar-benar. Ya. Ya kan? Cari gampang apa? Ya udahlah gue ikut robot aja lah. Bayar segini, duduk manis, jalanin aja, nanti tiba-tiba Iya dapat itu. duit. Ya gue sih mending pelihara tuyul. Tapi enggak, kalau Captain kan ada nih orang bilang ya diiming-imingi. Terus juga dengan apalah giveaway, hadiah. Tapi kalau jual buku, jual CD itu benar. Iya, itu kan iya, itu hasil keilmuan, hasil karya, iya. keilmuan. Tapi kalau yang janji-janji surga lah kalau menurut saya itu yang hadiah-hadiah itu gimana? Ya giveaway banyak yang kasih giveaway. Dan Ya. sekarang memang lagi trennya ya. Betul. Untuk populer kan dalam tanda kutip membuat orang lain seakan-akan disuruh mengemis. Kan itu sempat polemik kan. Artis-artis, karena gue juga ditodongin. Oh. Bikin igem-igem dong gitu. Apa koi-koi? Ya itu kan punya Arif Muhammad Iya, di pokoknya Koi-Koi itu. kan. Kalau mereka minta igem-igem gitu kan mintanya. Oh. Nah, saya cuma bilang itu bukan cara kita, tapi kita terakhir bikin yang namanya Tradepreneur Academy. Saya waktu itu trading salah ngeklik. Tapi akhirnya recovery. Ya itu gara-gara live trading bareng sama Tretan Macoki, bercandaan sama mereka salah ngeklik. Rugi waktu itu. Terus saya bisa recover, puji Tuhan, terus saya bikin nazar. Kalau saya recover, saya akan spend 500 juta saya bagiin ke masyarakat. Oh, itu mulanya. Gitu. Jadi 500 juta nggak gua kasih. Jadi dibikinin ada 7.000 lebih yang daftar, diambil 100. Ada soalnya, dikasih edukasi sampai mereka ujian. Mereka berhak, kita modalin. Oke. Nah, Oh, menurut gitu saya ya. itu yang mendidik. Ya. Jangan kasih kayak orang butuh apa hari ini gua kasih duit, nih, transferin. Ya itu kayak jadiin bangsa ini maaf kata jadi pengemis gitu loh. Betul. Gitu. Setiap trader pasti dibaptis sekali di market. Dibaptis itu adalah ketika kita mengalami kerugian dan itu kita down banget.
Setiap orang, nanti Captain Limong kalau mau invest juga pasti akan ngerasain. Saya ngerasain, bisa bangkit nggak? Nah, once ada bangkit, itu mulai nanti progresnya naik. Jadi awalnya tuh naik dulu pasti, habis itu dihantam, jebret ke bawah. Itu. Tapi apa kuncinya, Cap? Untuk bermain ini, kita harus berhati-hati, harus perhitungan, atau harus belajar dengan guru yang tepat? Apa? Waktu saya menjadi seorang pilot pertama kali, itu skill dan mentality trading saya naik banyak. Karena dari situ saya ngelihat konsep berpikir, decision making, consideration semua itu sama kayak jadi seorang pilot. Pilot in command itu consideration kan? Yeah. Sebelum kita take off disiapin semua kan? Betul. Bukan kita take off dulu baru mikir. Trader enggak, Cap. Pokoknya gue masuk dulu. Ntar ada kejadian apa baru gue pikir. Jadi planning di awal itu yang segala-galanya. Makanya orang bilang kan, plan your trade, trade your plan. Jadi jangan nyemplung dulu, nggak ngitung, nggak apa kan, nggak tahu runway-nya cukup atau enggak. Nah, ini. Saya setuju ya. Ini masukan juga buat kalian, jangan ikut-ikutan, jangan gambling. Ini bukan judi. Tadi Kapten Gama bilang ini semua terplanning. Iya, itu bisnis. Dan kalau misalnya dunia trading itu gampang, Bang Hotman nggak jadi lawyer. Duitnya ada, kita masukin aja, Iya, semua masukin invest. semua. Betul. Ini susah. Yang kita hadapin itu market yang buas, bener-bener yang tidak ada satu kepastian. Ya. Ya kan? Sama kita terbang. Mau weathernya bilang bagus, tiba-tiba adverse weather keluar, mau gimana? Betul. Kalian udah tahu semua Astronaci. Saya juga beberapa kali lihat sendiri, guys. Bisa duluan dia beli Force daripada gue. Dari dulu gue pada mau beli di Amerika udah pakai waktu itu. Nah, ini sekarang kita sudah trading udah selesai, kita berlanjut kepada ilmu kepilotan. Kapten Gemani luar biasa, pernah punya sekolah yang fenomenal, guys. Sampai orang-orang tuh banyak juga yang ya mungkin ada yang percaya, ada juga yang ngenyek, ada juga yang takjub. Beride dari mana tuh? 14 Days Pilot. Jadi dari private pilot sampai type rating. Ya. Ya kan, either itu Citation atau Boeing atau Airbus. Ya. Ya, terus flight instructor dan seterusnya. Yang kita kerjain tuh accelerated, di mana accelerated tuh lahir tahun 91 sebenarnya di Amerika. Saya tahu, saya kan lulusan sana juga. Ya, mungkin waktu itu zaman Captain Limong kayaknya belum ada. Ya, nggak bisa secepat yang itu. Iya, kan? Tapi basically kan Captain Limong lulusan Amerika tahu flexibility-nya kayak gimana, terus weather-nya gimana ya. Jadi bagi saya, target market kita di awal itu adalah bukan orang-orang mau ke airline. Karena orang mau ke airline ya, is not my concern. Concern saya adalah gini, banyak orang dulu nggak punya duit mau jadi pilot, terus jadi pengusaha, giliran punya duit dia nggak punya waktu, dan dia merasa aku kan dulu bukan matematika, aku nggak ngerti fisika, aku sekarang kacamata. Itu target market saya awalnya. So, pertama kali dari situ Dari bermulai. sana. Apa kedepannya ini untuk orang-orang yang mau sekolah pilot? Saran saya banyak banget yang nanya ya, sekarang ada pandemi, apakah ini saatnya Worth it apa enggak gitu? Bagi saya gini loh, pilot tuh passion kan. Mau ada kiamat besok, ya kan? Maksudnya ya kalau lu udah tahu tahun depan kiamat, lu sekolah dulu dong sekarang. Sebelum lu mati harus jadi pilot dulu. Itu satu. Terus kedua, jadi pilot ya jadi pilot. Itu kan masalah kompetensi, sertifikasi yang kita miliki. Masalah dapat kerja atau enggak itu urusan nanti. Yang penting kita sendiri tuh sudah punya kualifikasi. Sehingga nanti kalau ekonomi bagus, lu nggak buru-buru sekolah pilot kan gitu, udah ready gitu kan. Ya itu satu mindset yang menurut saya harus di-set. Jadi nggak ada hubungan masalah krisis atau nggak krisis. Justru sekarang lagi krisis, banyak sekolah pilot. Even 14 Day Pilot ada flash sale discount. Justru murah? Murah dong. Nanti sekarang. kalau udah mulai di booming lagi bisa dapat kerja ya. Iya. Gitu. Saya 2019 ini beruntung. Jadi minggu depan saya berangkat Amerika buat PIC type rating Boeing kan. Oke. Itu saya dapat NG harga berapa, Cap? $9.000 PIC. Berapa sesi itu? Total kalau FAA 6. 6 ya. Satu check ride, satu FBS, 4 FFS kan. Ya. Harga normal 13.000. Wah, lumayan. Diskon gede kan, flash sale Thanksgiving ya. Gua sikat Black Friday. Oh. Nah, pas mau sekolah Mei 2020, embassy tutup yang di Indonesia, mundur lah. Oh, harusnya tahun lalu. Harusnya tahun lalu. Oh. Pertanyaannya worth it nggak? Ya worth it, mumpung ada diskon sikat aja kalau nggak ada COVID. Ya. Harga mahal gitu. Mahal dong. Ya. Jadi itu konsepnya kalau mau sekolah, sekolah aja, udah nggak usah mikir. Yang penting ada duit. Syaratnya apa? Ada kemauan, ada duit. Habis itu berangkat, mau sekolah di mana terserah. Ya kan? Yang penting jadi pilot dulu gitu. Nih guys, saya juga ya cukup interesting ya, karena Kapten Gema ini dengan berbagai record muri,
juga dengan title-nya kemarin baru dapat doktor ya, Yeah. Congrats ya, Cap. Thank you. Dulu gua di Amerika cuma tahu CFA, CFA, ini Yeah. Captain Kemat, CFA, CFA, sampai apa banyak banget. Ya, multi-engine Oh iya, instructor iya. juga. Jadi passion itu kalau mau jadi pilot jangan tanggung-tanggung, harus dikejar. Kejar. Jadi saya punya waktu pertama kali saya jadi pilot jet itu kan di Citation. Ya. Kebetulan partner kita yang punya pesawat, dia cek airman juga. Dia dulu adalah Air Force-nya Yunani. Rating dia kalau ke website dicek 16 ratingnya. Ya. Nah, itu jadi target saya. Oh, Gue gitu. pingin dong gitu. Karena tiap 2 tahun rencana saya nambah satu ratingnya nambung lah gitu. Kan keep study ya. Ya. Indonesia kemarin saya berterima kasih juga nih teman-teman DKPPU juga memberikan support ya ke kita lewat Aeroflyer. Aku kemarin udah selesai flight instructor yang Indonesia. Oh iya, aku lihat tadi terbang Cessna itu ya. Iya betul. Jadi kan nambah terus gitu. Oke. Never stop learn lah. Intinya mau kemana aja kita belajar sama semua orang gitu. Betul. Intinya kan ini kebalikannya. Pengusaha dulu baru jadi pilot. Kalau saya kan pilot dulu baru pada mau jadi trader. Kan orang kaya. Saya nggak ada duit, Cap. Orang kaya itu relatif kan, bukan Iya. hanya dari uang, dari hati saya Hati, kaya. hati. Gitu. Menurut Captain, dunia penerbangan Indonesia saat-saat krisis ini kan banyak pilot juga yang dirumahkan, yang Ya. dari luar negeri teman-teman kita juga sampai ke Jakarta. Sekarang lagi menunggu kan, menunggu COVID ini bagaimana ke depannya. Apa masukannya? Karena kan Captain Gema ini fenomenal sebagai pilot juga banyak yang nggak setuju, bahkan banyak yang hatersnya banyak banget. Tapi saya lihat dengan kegigihannya, dengan disertasinya yang kuat, saya kadang-kadang wow hebat. Makanya saya juga respect lah, karena saya pikir nggak semua orang bisa punya mentality seperti Captain Gema. Iya, saya dulu kan juga- sering dibully lah, Iya. dibilang inilah, lu gipil lo, apa lo. Pilot palsu. Oh pilot palsu dibilang juga. Waduh, kalau ada yang palsu ada yang asli loh. Saya mah palsu katanya. Kalau menurutku semua itu siklus. Artinya? Kalau kita ingat tahun 98 ya waktu krisis tuh pilot-pilot yang lulus tahun 97 98 nganggur 7 tahun. Iya. Ya kan? Sampai ada yang jadi guru les Inggris segala macam. Dan ini berulang sekarang. Temen saya supir taksi Bluebird. Sempat kan? Nah, sekarang berulang. Berarti kan ya itu siklus dan Tapi kan itu Indonesia, kalau ini kan dunia. sama aja, Cap. Sama aja maksud saya waktu dulu Amerika bubble crisis Oh, iya. juga sama kan? Iya. 9/11 gimana? Iya. Hancur loh itu 9/11. Nah, tapi kan kita belajar, tidak ada penderitaan yang selamanya. Iya. Belajar dari Yusuf 7 tahun kemalangan, 7 tahun Betul. kemiskinan. Betul. Itu siklus. Jadi artinya ya udah sabar aja. Dan menurut saya pada saat kita sekolah pilot nggak dapat kerja, jangan blaming siapa-siapa. Iya. Yang sekolah dokter nggak dapat kerja juga banyak. Iya. Emangnya lu sekolah pilot suruh airline-nya lu todong harus nerima. Emang siapa ente kan gitu. Iya. Covid ini mengajarkan semua orang untuk lebih rendah hati. Itu yang Satu, paling rendah hati. Kedua, ya mereka bisa Bersabar. bersabar ya kan, mengandalkan Tuhan Iya, gitu kan. iya. Mungkin ya saya sendiri kan juga demikian. Waktu dulu rame-rame ya saya akuin saya merasa saya memang tidak salah. Tapi ketika orang-orang attack segala macam saya merenung gitu. Oh iya, saya sampai ada hari ini diberkati, kenapa ya? Mungkin karena ya Kapten Limong juga kasih tahu saya sabar gitu Iya, kan. iya, Misalnya iya, dari iya. situ saya lihat setiap orang punya pelajaran. Dulu gitu. saya ingat banget di Kuala Lumpur kita pas ada masalah ya, Iya. dia telepon terus akhirnya Captain cerita, saya juga bilang udahlah Cap, apa sih? Ya. Ya kan? Betul. Akhirnya kita bisa ketemu sampai hari ini. Ya itu satu anugerah lah Cap ya. Anugerah. Jadi ngomong-ngomong airline sudah dengan jam terbang ada, jet, type rating, instruktur, kenapa nggak masuk airline? Kenapa? Karena gini, kita itu bekerja itu ujung-ujungnya kan yang penting income. Betul. Iya kan? Ya. Jadi nggak boleh fanatik dong. Misalnya, nggak pokoknya hidup mati gua jadi pilot. Misalnya gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau misalnya lu bisa 2-3 miliar sebulan. Misalnya ya, kita ngomong ya. Tapi kan potensi orang bisa digali. Iya. Dan banyak teman-teman saya itu pilot, iya, pengusaha iya. Jalan dua-duanya. Gitu kan. Nah, kebetulan saya tidak punya waktu untuk masuk ke airline. Itu yang pertama. Banyak yang bilang, kalau makanya dia tuh nggak laku di airline gitu-gituin saya. Ya udah saya doain aja gitu kan. Karena dengan kerjaan saya sekarang jadi CEO ya nguli kayak begini, itu jam 7 sampai jam setengah 3, Senin sampai Minggu nggak ada libur. Terus kedua, orang tua saya nggak ngasih saya di airline. Itu deal dari awal. Dari pertama ya. Dari awal. Dia tidak mau. Jadi lu harus yang punya airline. Itu yang ditekankan. Makanya deal-dealannya pokoknya ya udah gue bikin sekolah pilot. Tujuannya saya awal mula nih sejujurnya kayak bikin sekolah pilot tuh supaya gue bisa terbang gratis. Oke. Kalau ada murid kan, Iya. iya kan, Iya. terbang gratis Bawa dong. itu. Ya saya sebenarnya kadang lihat Kapten Limong terbang kiri kanan bikin video, hati kecil, wah gue pingin juga kayak gitu.
Tapi kan gue mesti beli pesawat Boeing dulu kan. Betul. Belum sesultan itulah aku Iya, kan iya, gitu. Ya memang jalan hidup orang beda-beda. Iya. Tapi bukan berarti saya tidak bisa berkarya di dunia aviation. Tapi prinsipnya pesan saya buat yang lainnya, dengan adanya COVID, kita tuh belajar satu, multiple stream of income itu yang utama. Iya. Coba sekarang kalau ngeyel mau jadi pilot aja begitu di blok kena COVID, mau makan dari mana? Iya kan? Iya. Dirumahin, kelar hidupnya. Akhirnya jadi kuliner, jadi apa, which is itu bagus. Gitu. Tapi nggak terbiasa dengan standar segini turun ke situ kan repot juga. Berarti kan ini masalah kedagingan. Asik. Iya kan? Selama ini hidup punya banyak duit, jangan hambur-hamburin. 30% dari income pakai buat hidup, sisanya tabung, jangan dibalik. Tabung duit sisa habis. Saya berapapun yang saya dapat itu batasin 20% maksimum, leisure cuma 5%. Ajarin anak-anak semua, orang rumah kasih tahu, hari ini dapat duit banyak, pakai konsepnya Yusuf, lu tabung, digedein, dikelola lagi. Iya. Tapi pilot-pilot muda, wih, begitu masuk airline, Beli segala macam ya? mobilnya, ya kan banyak teman-teman saya. Apartemen, rumah. Cicilan gede kan, udah kapten-kapten gaji 100 juta lebih. Begitu cut begini sisa 30% udah goyang. Ya. Dari sini kita belajar, artinya Ya. kita doakan mereka, tapi kita juga belajar gitu. Masukan yang bagus guys buat kita profesional dimanapun ya, kayak siapapun kita. Ya. Saya pernah nonton video satu, karena saya juga seorang hamba Tuhan. Ada pendeta waktu itu saya nonton. Astronaci tukang tipu tuh katanya. Itu apa kan? Saya mumpung ada orangnya nanya langsung nih. Jadi ceritanya astronaci Gue juga bingung tuh pendeta ngapain gitu Iya, jadi main-main trader sih. bukan trader, dia mau bikin konten aja, mau jadi Oh, YouTuber. dia bukan trader, dia tuh kayak kerjaannya ngejulitin money game, which is tuh oke lah sebenarnya. Nah, kebetulan beliau ini tidak melakukan research yang benar karena astronaci ini dipalsuin namanya di mana-mana, dan nggak cuma saya, banyak influencer yang jadi korban. Oh, Jadi dipalsuin gara-gara buat itu. tipu-tipu Ya, gitu ya, kan. ya. Nah, dia nggak connect ke kita, dia Langsung? asal aja judge, pokoknya astronaci gini, pasang logo kita, ya udah kita somasi lah. Oh. Kita cuma minta 2 kali 24 jam take down, kalau enggak pidanain, udah gitu aja. Clear tapi. Tapi clear, dia take down. Bagus lah. Ya intinya gitu. Saya juga bingung waktu itu kok ada, wah yang bener nih teman gua kan Iya. DM saya kan. Ha-ha. Saya bilang, oke saya tanya pendetanya gereja mana, gua tahu kebetulan tuh dia melayani di tempat bekas rektor saya sekolah teologi, jadi saya tahu. Iyalah kan repot, soalnya yang ngomong pendeta. Kalau yang ngomong orang yang nggak jelas, mengapa apa ini Betul, pendeta punya masa loh. betul. Ya udah ngeri juga kan kita. Bukan soal masanya, at least apa yang diperkatakan itu harus dipertanggungjawabkan. Harus dipertanggungjawabkan. Betul. Public figure tidak bisa bikin konten sembarangan. Iya. Gitu. Bikinlah kayak EdTalks, undang narasumber yang keren-keren. Anugerah ini. Gap. Anugerah. Iya. Itu Tuhan percayakan, Gap. Jadi pilot sudah, trader sudah, yang terakhir nih, yang terpenting dalam hidup ini. Apa arti keluarga buat seorang Kapten Gema Guyardi? Keluarga yang terutama. Pasti. Jadi tanpa adanya keluarga yang mengerti dan mensupport kehidupan saya, Nothing. nggak jadi. Kenapa? Karena untuk menjadi partnernya Gema atau di dalam satu keluarga besar itu ada Gema itu tidak mudah. Saya kebetulan dididik dengan sangat keras dan hidup saya itu tidak ada waktu buat keluarga. Oh. Jadi kalau ditanya work-life balance, nggak ada. Itu pilihan. Ya. Dan dalam perjalanan saya mungkin Senin sampai Minggu saya punya waktu buat keluarga itu tidak lebih dari 3 jam sehari. Dan Anak itu challenge. Anak Kapten berapa? 4. 4 ya. Jadi itulah harta yang Ya, papaku, mamaku, ya itu menjadi penasehat lah intinya. Masih ada Adikku- sekarang dua? Ada. Di mana tinggal? Di Jakarta juga. di Jakarta ya, Gabung oke. satu company kan. Iya. Terus adik saya, ipar saya itu kan satu company semua. Oh. Jadi memang si Gemanya kan sebagai mastermind ya. Ya. Dan kerjanya ya setengah mati kan. Pendukungnya ini semua Kalau support ya. keluarga tidak dukung nggak bisa. Setuju. Pada saat saya lari dikit ke aviation terlalu banyak, alarm bunyi. Lu kebanyakan alokasi waktu ke dunia penerbangan, balik lagi gitu. Jadi hidupku udah kayak kuda, Cap. Udah ada railnya, nggak bisa lewat. Ya. Dan ini nggak gampang. Jadi untuk keep konsisten is not easy. Tapi ya kita berserah pada Tuhan. Saya cuma pikir satu hal, ini semua dari Tuhan Mhm. dan harus jadi terang. Amin. Kita belajar untuk jadi berkat buat sesama. Ya. Ya manusia bikin salah, saya pasti bikin salah. Oh, Ucapan pasti. gua juga kasar Banyak, kadang-kadang ya, kan ya. gitu. Tapi ya makin tambah umur, ya makin religius lah. Kita mendoakan orang lain dan ya mulai belajar. Saya tuh pingin jadi filantropis juga one day. Wow, keren. Kalau udah berhasil, Iya ya lah. kan. Tapi Nah, ya dari sekarang ini kan juga udah mulai lah. Kalau Udah, memang udah. hidupnya benar,
rezeki itu nggak kemana-mana. Betul, dan saya lebih concern nantinya CSR-nya Astronaci itu untuk edukasi. Jadi nyekolahin anak itu yang paling utama karena pendidikan di Indonesia kan masih sangat kurang. Jadi banget, ya kita concernnya mungkin lebih ke foundation nanti one day. Jadi pembicaraan kita saat ini intinya yang saya dapat adalah pengharapan itu masih ada. Kalau kita berusaha dan tetap bersyukur dalam segala hal mengandalkan Tuhan, kata Kapten Gema tadi, gagalan itu hanya batu loncatan untuk mendatangkan keberhasilan. Itu yang saya pelajari. Dia ini saya kenal sudah cukup lama, guys. Jadi dari sampai hari ini pun banyak hal yang saya belajar juga dan juga sama-sama kita saling mendukung. Jadi intinya ke depannya jangan pernah putus asa. Apapun yang kita lakukan, mau kita jadi pilot, kita jadi businessman, kita jadi traders, asal yang tadi dibicarakan itu semua sesuai dengan tracknya. Dan lakukan yang terbaik. Saya selalu ajarin anak-anak saya, there's no room for second place. Always for the first. Harus nomor 1. Jadi intinya kalau mau berhasil, hiduplah jujur, rajin, ibadahnya juga harus bagus. Dan kita harus ada hubungan sesama manusia. Networking. Thank you, Kapten Gema. Thank you. Salam untuk keluarga. Thank you, nanti Thank you. selamat ke Amerika jalan-jalan. Kalau saya jadi juga. Kita ketemu nanti. Berapa lama di sana? Sebulan. Oke. Thank you for watching ya semua. I love you. God bless.